bisa enak banget ya. Ya. Tapi khusus yang blueberry, beda tuh lembut. Terus isinya juga melot gitu. Apa aku beli lagi ya? Oke, saya awali ya. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Tadi habis mata pelajaran apa gambar ya? Gambar tuh mapelnya apa namanya? PKWU. Seni apa PKWU? Oke. Hari ini jadwalnya agendanya melanjutkan debat. Tapi ada kabar duka dari guru bahasa Indonesia kalian, Bu Pipit, karena simbahnya meninggal. Oke. Saya aja nggak diberitahu alamatnya. Nanti nih ada yang tahu ya. Oleh karena itu sekarang kita awali dengan doa dan sekaligus mendoakan simbahnya Bu Pipit supaya diterima di sisinya, oke? Oke, boleh dipimpin oleh Niko, boleh yo. Mari teman-teman. Dan kita berdoa untuk juga dari Ibu Pipit sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan tidak dibatasi. Oke, terima kasih Niko. Oke, hari ini ada yang tidak masuk. Siapa? Widan nggak masuk, Widan. Masuk semua? Widan. Absen? Masuk semua toh? Iya kan? Wah, oke, kemarin sudah kelompok 1 dan 2. Sekarang kelompok 3 dan 4. Silahkan. 3, 4 kemarin ya? Berarti sekarang 1 dan 2. Yuk, silakan boleh membawa kursinya ke depan. Sana kelompok pro, sini kelompok kontra. Yuk. Ayo, apa kemarin? Yuk, silakan yuk. Nanti nggak keburu habis kayak kemarin. Masih 3 ada yang sakit. Iya, suaranya habis. Nggak bisa. Sekarang serius, beneran. Ya, sekarang ya. Hari ini targetnya selesai semua, yuk. Silakan, lihat maju yuk. Nanti aku tak moderatori lagi yuk. Katanya di sekolah moderatornya. Yo, ayo. Kelompok 1 siapa aja? Kelompok 1. Halo, kelompok 1. Yuk, silakan maju yuk. Yo. Yuk, silakan, yuk. Saya kelompok 3. Kelompok 1 sinten? 1. Halo. Kelompok 1. Silakan maju yuk. Kelompok 2 sinten mawon? 2. Kelompok 2, halo. Kelompok 2 mana? Iya, Ron, apa Ron? Iya, semangat banget sih. Milih duduk mau berdiri? Ya nek berdiri nggak usah bawa kursi ya. Masih nama. Ya les yo. Ayo. Orang
Lawan belum dia. Gak bisa. Suaranya habis. Bisa. Saya yakin bisa, ayo. Kan nggak ada kalah menang loh debat tuh. Iya kan? Bisa, yuk. Maaf ya. Iya, sampaikan aja kalian gimana. Yuk. Jadi banyak banget males. Karena terima jabatan. Oh, aku diundang ini. Karena main satu klasan. Bukan aja kelompok saya. Ayo dong. Makin dia main kursi. Iya. Boleh nggak kursinya yang dekat-dekat sini aja? Bu Cori berdiri. Dia keluar langsung kayak gini, makanya kayak gini. Gue cuma Paling itu meja nggak mau dipakai aja kok Pak. Ya wes, nanti kamu nggak usah panjang-panjang, guys. Boleh. Pak Frans. Ya, Itu meja nggak mau dipakai aja kok. Biar kita debat gitu loh Pak. gimana? Mejanya kita ada Yang depan mau nggak meminjamkan meja? Nggak mau. Ih, deket banget. Mejanya kita ganti kipas. Aku deg-degan. Oke, sudah siap? Oke, topiknya tentang apa? Masih ingat? Oke, kita mulai debatnya. Ada yang mau menggantikan saya, moderator? Saya. Rara mau? Ada yang mau? Ya wes, kita awali. Oke, siang hari ini kita akan melakukan debat dengan mosi tentang budaya K-pop yang gimana? Mengikis rasa cinta terhadap budaya lokal ya. Oke. Tim pro, mana tim pro? Tim pro terdiri atas siapa saja? Oke, dan di samping kanan saya ada tim kontra. Oke, kita mau dengar dulu pendapat atau statement dari tim pro terkait mosi tersebut. Bagaimana tim pro? Yang lain mendengarkan yuk, Jadi kan di sini kelompok kami setuju bahwa jelaskan budaya Korea adalah menyebabkan lunturnya budaya lokal dan menghasilkan identitas nasional generasi muda Indonesia, di mana kita itu punya data di tahun 2022. Di mana dari 72 siswa di kelas 5 itu ada 22 orang yang Ayo gimana? Ini datanya di SD Al-Fat Sirndu Betan Tangerang, di mana rata-rata fans itu Ya, oke, terus. habiskan ini dari hasil survei dan observasi di SD Al-Fat Sirndu seputar
tersebut menghabiskan 6 jam untuk melihat aktivitas di dalam mereka. Kreatif yang masif melalui teknologi digital tanpa adanya filter itu enggak adanya filter yang kuat membuat remaja lebih menggunakan budaya luar dibanding budaya sendiri. Sudah berapa argumen? Sudah berapa? Intinya apa intinya? Intinya itu kita setuju kalau budaya Korea Indonesia itu punya banyak banget dampak negatifnya. Ya. Karena dari teknologi dan waktu masuk ke Indonesia itu nggak filter. Ya. Nah itu menyebabkan dampak negatifnya itu di ini lunturnya karakter dan identitas nasional, perilaku konsumtif yang berlebihan, dan matinya produk lokal. Selanjutnya itu ada degradasi sosial dan juga akademi, karena kan lebih banyak yang fokus ke K-pop daripada ke akademinya sendiri. Oke. Kalau menurut tim kontra bagaimana mendengar hal tersebut? Kami dari tim kontra secara tegas menolak musik berbeda hari ini. Menurut saya bahwa masuknya budaya K-pop dan budaya populer Korea tidak serta-merta mengikis rasa cinta remaja terhadap budaya dan identitas nasional Indonesia. Namun, keduanya tersebut berjalan seiring, berdamping sebagai dua hal yang berbeda. Budaya Indonesia dibuat sebagai identitas bangsa yang harus dilestarikan, sedangkan budaya K-pop adalah preferensi hiburan secara individual. Jadi ya K-pop itu bukan hal yang akan menggantikan budaya Indonesia, tapi dia berjalan bersama dengan budaya Indonesia sebagai preferensi hiburan setiap orang yang beda-beda. Oke. Nah katanya di situ jadi budaya hiburan ya? Budaya sih cuma budaya itu preferensi hiburan seseorang. Hiburan seseorang. Gimana kelompok pro? Apakah membatasi apakah membatasi hiburan itu harus dibatasi atau enggak kira-kira? Kami sebenarnya juga setuju, tapi ada ini dari berlima ada yang suka K-pop nggak? Semuanya suka. Gimana coba? tapi beberapa kan ada yang terlalu kalau fanatik itu kan dia bisa sampai ke K-pop terus gitu, jadi kayak dia gaya hidupnya itu kayak mengikuti kayak misal di fashion, terus makanan. Sekarang kan kebanyakan ngikutin style Korea ya, kayak Apa? Tteokbokki. ya Semuanya Korean style. Ya. Banyak Korean style. Oke. Beneran ada di Shopee. Gimana? Menurut tim kontra gimana kalau gitu? Kan bisa akulturasi juga ya? Iya nggak? Korea X Jawa gitu kan bisa ya? Iya kan? Gimana menurut tim sebelah gimana? menurut kami masifnya budaya Korea itu membuat peluang terjadinya pertukaran budaya, misal pas idolnya ke Indonesia, jadi harusnya bakal ngasih hadiah batik ke idolnya, terus mengatur makanan internasional, terus belajar beberapa kata bahasa Indonesia dan mengenalkan berbagai tradisi dari Oke. Berarti tim yang pro itu sebenarnya setuju atau enggak? Gitu kontra ya? Iya. Berarti gimana jalan tengahnya ini? Sebenarnya itu
semuanya ada positif negatifnya. Gimana kita melihatnya, terus gimana cara kita ya menyikapinya. Oke. Oke, kelompok yang lain sekarang tak jadiin dewan juri, ada yang mau berpendapat nggak? Kayaknya Fatan mau ngomong nih, gimana? Hah? Ya, terkait isu seperti nggak ada yang mau berpendapat nggak? Gak paham, Andra. Yang cowok ada yang suka K-pop nggak? Andra suka K-pop. Andra Armin. Andra gimana? Kemarin kan berpendapat orasi gitu tuh. Nek menurut kamu gimana? Andra. Nggak ada pendapat? Yang cewek-cewek pembela K-pop ada nggak di sini? Gimana menurut kalian? Bagus nggak kalau K-pop di Indonesia gitu? Nanti mengikis budaya nggak kira-kira? Tergantung individunya ya. Oke. Oke, kalau standar, kalau berlebihan itu gimana kalau suka K-pop tapi berlebihan? Oke. Kalau zaman saya itu ada yang di komentar itu dijelek-jelekin terus menghujat gitu, gimana tuh? Terus diteror, ngikutin neror gitu, gimana tuh? Nek menurut kalian gimana? Berlebihan nggak? Misal idolanya dihina, misal misalnya agak gendut gitu kayak gitu, terus kalian membela yang idolanya gitu, terlalu berlebihan gitu. Misal aslinya tuh nggak gendut, emang kayak gitu, lagi menambah berat badan gitu, masih normal ya. Nek sampai neror gitu gimana? Berlebihan ya, fanatik ya. Oke, berarti closing statement dari tim pro boleh 1 kalimat, 2 kalimat. Kita kan udah ngasih kesimpulan. Intinya Ada positif negatifnya tergantung dari individunya. Tergantung individunya. Oke, tim kontra bagaimana? Kayaknya tim lawan kan malah setuju ke kalian toh. Ya. Yang samain aja. Apa? Iya, satu kalimat. Budaya lokal apa budaya Korea bisa beriringan. Bisa beriringan, caranya dengan Tetap menanamkan nilai-nilai ke negara. Nilai-nilai kenegaraan pada sekolah, tapi yang akan. Oke. Saya minta kelompoknya kemarin siapa ya? Kelompoknya Rara mana? Kelompoknya Rara beri penilaian terhadap kedua kelompok berapa? 1 sampai 10. Nilaikan dong guys. Satu aja nggak apa. Siapa yang kemarin kelompok? 1 sampai 10 berapa skornya? Untuk kelompok yang sini? Ayo kok ndak debat. Silakan Bro. Ada arah 7. 7,5 untuk yang sini pesana. Dua-duanya. Kemarin lawannya sama timnya Andra. Oke, timnya Andra kemarin debat. Nah, untuk kedua kelompok kamu kasih nilai berapa? 1 sampai 10. 10. Kanan apa kiri? Semuanya. Oke. Kasih tepuk tangan untuk semuanya dulu, yo. Oke, boleh kembali, kursinya boleh dipinjam dulu. Boleh? Biar nggak terlalu lama. Oke. Sekarang kelompok 1 2 udah, 3 4 udah, sekarang 5 6, yuk. Saran baca. Woi. Pakai sepatu. Siapa? Andra nggak pakai sepatu. Jadi pakai dong. Masa ibu udah beli mahal-mahal nggak dipakai apa ya? Memang sepatunya apa? Gitu ya Pak. Wah.
Yo 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 yo. Gua nunggu yang MBG. Gua ya disuruh pro. Oke. Ada yang mau menggantikan moderator? Gak ada. Kan seru toh? Oke, yang lain minta nganu toh. Jadi dewan juri ya. Kalian menilai nek teman-teman yang sedang berdebat tuh kualitas debatnya baik atau jelek. Kemudian mereka mempertahankan argumen itu kalian analisis ya. Oke. Sini cuma 4. Cuma 4 sini. Oke, temanya tentang apa? Tentang pembatasan penggunaan AI. Oke, yang tim pro? Pro sana, saya Kontra. Padahal itu AI. Oke. Oke, selamat malam para hadirin semuanya. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan debat dari kedua tim yang sangat fenomenal, yakni tim pro dan kontra. Di samping kanan saya ada tim pro, kontra, sorry, yang terdiri atas Saya Nicholas Valino Pratama, bisa dipanggil Mas Niko. Mas Niko. Oke, terus terus oke, di samping kiri saya ada tim pro yang terdiri dari Oke, para hadirin sekalian, kita semua pasti menggunakan AI ya setiap hari ya, betul kan? Oke, tapi belakangan ini AI dipermasalahkan. Nah, kedua tim ini punya pendapat masing-masing soal penggunaan AI. Jadi, mari kita dengar dulu argumen dari tim kontra soal penggunaan AI. Boleh disampaikan? Jadi saya Niko dari tim kontra berargumen bahwa kita tidak selalu harus membatasi AI. Bahwasanya membatasi teknologi AI adalah sebuah ready solution karena masalah sebenarnya bukan pada AI tetapi bagaimana orang yang menggunakannya. Itu. Jadi kelompok kami tidak setuju untuk membatasi AI. Oke, karena apa alasannya? Ready solution. Lazy solution ya, solusi malas berarti. Oke, bagaimana tim sebelah menanggapi hal tersebut? Secara pandangan lingkungan, penggunaan AI yang berlebihan perlu meningkatkan penggunaan air yang masif. Data mengatakan bahwa AI dapat menggunakan air sampai dengan 3. Penggunaan apa? Sorry. Air. Airnya apa? Penggunaan gimana tadi penggunaan AI? Data mengatakan bahwa AI dapat menggunakan air sampai dengan Apa? kan punya data center. Ah. Datanya itu kalau misalnya didapat kemudian pasti itu mesinnya panas kan Pak? Iya. Di situ mesinnya panas ini dididihkan melalui menggunakan air sekitar itu. Dan kinerjanya tuh bisa tetap stabil. Oke, boleh lanjut dulu. Pada tahun 2004, Masal mencatat 6,2 juta meter kubik air global setiap tahun dan peneliti memprediksi konsumsi air akan bertambah pada tahun 2030. Oke, gimana menurut kelompok sini? Tadi sudah saya katakan tentang ngaruhnya terhadap air karena tidak dibatasi gitu ya. Mungkin kita bisa memberikan pendekatan yaitu dengan
mengedukasi masyarakat atau pelajar. Diibaratkan nih ya, jika ada murid yang nyontek menggunakan pulpen, apakah kita akan melarang penggunaan pulpen? Tentu tidak. Solusinya adalah mendidik tata cara penggunaan yang benar atau literasi digital, bukan membatasi aksesnya kepada masyarakat atau kaum pelajar. Oke. Kalau kelompok sini kira-kira dalam sehari menggunakan AI itu untuk apa saja? Mungkin kalau pribadi saya untuk mencari saran, mungkin membantu soal yang benar-benar tidak bisa saya kerjakan. Oke. Ada referensi saja. Referensi ya. Kalau untuk mengerjakan utuh nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Karena emang didesain untuk membantu, bukan sepenuhnya mengambil alih. Oke. Jadi lebih ke membantu saja ya. Oke. Nah, gimana menurut kelompok sebelah? Di sini memang untuk kalau kelompok sini apa? Penggunaan AI untuk apa? Penggunaan AI yang kalian gunakan tuh untuk kegiatan apa gitu? Nggak sepenuhnya kalau misalkan kita kesusahan kita yang larinya ke AI, misalnya nyari artikel atau Oke. buat mengurangi penggunaan aja. Oke. Gimana kelompok sini? Tapi Bu, oke ya boleh. Silakan. Mereka kan bisa menggunakan jurnal atau dan lain-lain. Ah. Tapi AI sendiri itu bisa sudah merangkumkan jurnal-jurnal terpercaya yang dapat membantu dengan lebih efektif. Di sini juga dinyatakan dalam studi Harvard Business School and Western Consulting Group dan riset Nelson Norman Group yang menyatakan penggunaan AI generatif berhasil menyelesaikan tugas 25,1% lebih cepat dan menghasilkan kualitas kerja 40% lebih tinggi daripada mereka yang tidak menggunakan AI. Dan ketika kita menggunakan AI itu bisa lebih efisiensi waktu. Jadi misal sehari kita bisa menggunakan misal dalam waktu 1 hari AI verifikasi kita bisa mengerjakan sampai 5 tugas karena bantuan dari AI. Tapi misalkan jika kita tidak menggunakan AI, kita harus bisa menyelesaikan 2 tugas dalam waktu sehari. Jadi lebih ke efisiensi waktu penggunaan waktu menyelesaikan tugas sehari-hari. Menunjukkan data mengenai nilai PKA dan nilai KSPD. Terjadi penurunan tingkat kualitas akademik pada pelajar karena masifnya penggunaan AI dapat dari perbandingan persentase nilai PKA tahun 2025 dan nilai UN tahun 2019, di mana nilai UN tahun 2019 memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan persentase nilai PKA pada tahun 2026. Berarti membantu nggak AI-nya? Menurut kalian? Banyak yang salah menggunakan. Oke. Terbukti dengan menurunnya nilai UN 2019 dan TKA 2025. Oke. Apakah ada indikator atau yang membuktikan kalau ya menggunakan AI keliru itu terus nilainya UN TKA itu menjadi turun? Penggunaan secara berlebihan pastinya akan mengakibatkan Ketergantungan. Pastinya menurunnya kemampuan dan kreativitas serta pola pikir siswa tersebut. Oke. Yakin kalau yang nilainya pada kurang itu karena penggunaan AI-nya berlebihan? Kalau muridnya memang malas gimana? Atau nggak belajar sama sekali? Oke. Kalau menurut tim sini gimana? Apakah itu argumen yang meyakinkan kalau nilai TKA itu menurun gara-gara penggunaan AI-nya berlebihan gitu? Belum tentu karena di saat ini AI juga dapat menunjang pembelajaran dan AI juga bisa menjadi sarana edukatif yang cukup efisien.
Jadi kalau pakai AI ya, sebenarnya kita juga perlu berpikir-pikir untuk melihat, misal kita melakukan pembelajaran nih, ada pembelajaran yang sulit, kita kan bisa tanya AI ini cara ngerjainnya gimana. Udah kita tinggal rangkum aja itu yang dari AI, terus kita tanya pada guru-guru ini udah benar belum caranya, seperti itu. Dan juga AI ini juga menjadi solusi alternatif bagi mereka yang nggak bisa ikut les. Jadi punya mentor pribadi lah AI itu buat membantu pekerjaan kita untuk pendidikan. Seperti itu. Oke, berarti besok kalian kelas 12 mau TKA gitu nggak perlu les? Kan buat yang tidak mau. Tapi kalau AI menjadi asisten utama untuk membantu belajar, apakah bisa? Tidak, karena tadi disebutkan sama Niko, Mm-hmm. AI hanya untuk membantu sekedar di awal saja dan lalu dievaluasi bersama guru. Oke. Apakah kalau kita mengurangi penggunaan AI nanti akan meningkatkan nilai TKA kalau menurut kalian? Tidak. Tidak, karena Menurut saya yang harus direvisi itu bukan waktu penggunaannya, namun cara berpikir dan cara menggunakannya secara efektif dan benar. Jadi seharusnya situasi itu diedukasi bagaimana cara yang baik untuk dia menggunakan AI, bukan berapa lama dia bisa menggunakan AI. Oke. Kalau tim sini bagaimana tadi mendengar kalau AI bisa untuk apa namanya juga bisa menggantikan ya kalau guru atau les gitu ya kalau yang tidak mampu gitu. Gimana kalau menurut kalian? Ada atau ada tanggapan lain soal penggunaan AI kan juga bisa buat belajar ternyata ya. Harusnya kan nilai yang TKA anjlok itu kan harusnya kalau penggunaan AI-nya bener kan harusnya kan malah meningkat harusnya. Gimana? Gimana kayaknya Ibrahim mau menyampaikan sesuatu nih. Melakukan pembatasan agar diri kita itu tidak bergantung, tidak semuanya itu apa-apa AI. Dan juga jika kita mau belajar menggunakan AI, peran guru juga nanti akan Oke, ini pertanyaan buat dua kelompok. Apakah di masa depan AI akan menggantikan peran guru seperti saya? Tidak. Tidak, Boy ya? Tidak, karena tadi AI itu cuma yang kita untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari, bukan untuk menggantikan apapun. Oke. Kalau tim sini bagaimana menurut kalian? Apakah AI suatu saat nanti akan menggantikan peran guru? Menurut kalian? Sependapat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nggak sependapat juga nggak apa-apa. Gimana menurut kalian? Nah. Izin menambahkan juga. Ya, boleh. Kalau peran guru itu sebenarnya bukan hanya untuk edukatif pembelajaran saja, Ya. tapi bisa untuk value dalam kehidupan sehari-hari dan pembelajaran yang tidak bisa kita dapatkan dari buku ataupun jurnal. Dari AI juga. Ya, tidak. Oke. Bagaimana tim sini? Gimana? Apakah AI menggantikan guru di masa depan? Tidak sepenuhnya. Alasannya? Karena oke, kalau menurut teman-teman yang kelompok lain sekarang sebagai dewan juri, yang belakang udah turu ya Ki ya. Gimana menurut kalian? Ada yang ingin disampaikan? Nggak ada? Oke. Sekarang closing statement dari tim pro, silakan. Terkait isu ini. Silakan.
Satu kalimat, dua kalimat. Intinya. Kalau penggunaan AI cari lagi yang tadi Ya. isu lingkungan juga. Kalau misalkan AI digunakan untuk juga volume air yang ada di bumi dan juga itu meningkatkan iklim. Jadi kayak mungkin kita bisa tetap sebenarnya, tapi juga boleh kok tetap memakai cara air. Oke. Oke, saya tuh malah penasaran tuh yang itu kok apa tuh? Kok volume air juga itu kayak kurang nyambung, tapi nanti tak cari sendiri ya, tak. Oke, kalau kelompok sini bagaimana closing statement kalian? Kenapa kamu ketawa-ketawa? Yuk, gimana? Niko bawa siapa? Jadi untuk Malah gambar ini. tadi mengganggu iklim, kita juga Anime, harus Mas. tetap edukasi juga, bukan cuma membatasi. Kita boleh membatasi, namun kita juga harus ya kan juga boleh, cuma kita juga bisa memberikan pendekatan dengan cara mengedukasi. Kalau memang tidak bisa untuk diedukasi, ya kita menggunakan cara yang lebih yang lebih efektif lagi untuk mengurangi penggunaan AI. Jadi intinya itu yang penting bukan Malah bingung. membatasi terhadap AI, tapi bagaimana cara kita itu mengubah pola pikir kita agar tidak ketergantungan dengan AI. Sudah? Sambut. Oke. Saya minta kelompoknya Kinan siapa saja tadi? Kasih penilaian untuk kedua kelompok. Oke. 10/10 untuk kedua kelompok dari aspek apa? 10/10 itu? Dari Penyampaian atau argumennya atau penyajian semua, penyajian data, terus sama menanggapi ya. beneran? Ya beneran. Oke. Tadi lawannya kelompok siapa aja? Lawannya? Kelompoknya siapa tadi? Ya wes, gimana pendapatnya siapa? Sama kayak gini. Iya berapa? Ya 10 kan tuh kayak gini. 10/10 untuk Berdua keren, dua kelompoknya keren. Oke. Embun keren, Niko keren. Ya, makasih. Angel keren, Angel keren, Erika keren, Alina keren. Oke, teman-teman yang lain mau menyampaikan sesuatu untuk kedua kelompok? Oke, kayaknya hari-hari pertama kemarin sangat memanas kok, sekarang agak mendingin nih. Gimana, ada yang mau menyampaikan? Fatan nggak mau berpendapat? Oke. Ya udah, kasih tepuk tangan untuk kedua kelompok. Oke, kelompok terakhir. Kelompok 6 sama 8. Boleh maju. 6 sama 8, 7. Hah? Oh iya, 7. 7 sama 8 ya. Pak, tadi tuh bisa kolaborasi nggak sih Pak? Bisa pro sama kontranya kita idenya disatuin gitu loh. Kan kita kan bisa membatasi kalau cara yang sebelumnya edukasinya itu nggak terlalu efektif. Pro loh, Niko. Aku pro sama pendapat aku. Aku kontra. Tapi aku yang bilang kalau Kan pembatasan. kolaborasi bisa. Damai aja damai. Ini ke kamar mandi. Oke. Kamu yang jadi moderatornya ya? Ya boleh boleh. Boleh. Oke. 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 Oke, teman-teman. Teman-teman, Niko akan menjadi moderator. Tolong sekarang diperhatikan karena nanti ada hal yang ingin ditambahkan oleh Niko, oke? Oke. Yuk. Yuk. Sudah siap? Kedua kelompok udah siap? Oke. Mulai. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini Niko Kembali Pratama, bisa dipanggil Niko sebagai juri yang menggantikan Pra. Oke. Jadi bisa kita lihat dari ini kelompok berapa? Kelompok 7 Pro, bisa perkenalkan diri. Ayo bro kita. Kita diam, Bro. Santai, santai. Mau tenang.
tidak kehabisan ekonominya ya. Saya Pio. Saya dengan dari preferensi 11. Saya Anissa Putra ini absen 5. Saya ini juga preferensi 23. Oke, di sebelah kiri saya ada tim kontra. Bapak-bapak bisa perkenalkan diri. Ya, maaf preferensi 17. Ya, Zakai preferensi 37. Ya, Pindra Ayo preferensi 15. Pina preferensi 10. Oke. Ya, kita saksikan debat pada siang hari ini dengan tema MBG. Oke, yo. Jadi di sini kan presiden kita yang terhormat Bapak Prabowo telah menyelenggarakan program MBG untuk sekolah-sekolah. Jadi saya minta pendapatnya dari tim Pro dulu. Kenapa bisa setuju? Monggo. Kami dari tim Pro menegaskan setuju bahwa anggaran MBG sebaiknya dialihkan dan diprioritaskan lalu dalam program perbaikan serta peningkatan kualitas pendidikan nasional. Salah satu opini kami adalah sebab pelaksanaan MBG terbukti membajak 20% hak anggaran pendidikan 1945 dan mengorbankan kesejahteraan guru saat fasilitas sekolah di Indonesia berada dalam kondisi krisis. Selain itu, program ini gagal secara operasional, tidak tepat sasaran, serta dipenuhi skandal korupsi dan konflik kepentingan. Oke, bisa Baik, izin menjawab untuk mosi pada debat kali ini kami di kelompok kontradiktif dengan mosi perdebatan pada siang hari ini karena menurut kami yang pertama program MBG atau makan bagi gratis ini berdampak bagi memberikan lapangan pekerjaan yang masif di Indonesia. Selanjutnya MBG bermanfaat bagi anak sekolah, balita, lansia dan juga ibu hamil. Lalu MBG membantu pencukupan nutrisi bagi siswa, balita, lansia dan ibu hamil. Lalu MBG berperan dalam pencegahan stunting dengan pemberian makanan bergizi dan juga MBG sudah tidak mengambil APBN pendidikan. Di sini saya akan mencoba menanggapi yang dikatakan seperti yang disampaikan oleh Mas Bins tadi terkait anggaran APBN. Nah, ya bisa mungkin dari yang sudah ada yang sudah lewat. Memang anggaran pendidikan itu sempat terkikis oleh MBG. Tapi data atau lebih tepatnya sebuah rapat di Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026 kemarin ini masih hangat sekali ini telah memutuskan dan mengabulkan sebagian permohonan Yayasan Taman Belajar Nusantara terkait kebijakan penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN tahun anggaran 2026 untuk MBG, di mana MK menyatakan anggaran dana pendidikan dalam APBN tidak lagi boleh digunakan untuk melaksanakan program MBG mulai dari UU APBN selambat-lambatnya pada 2028. Nah, sehingga dengan data yang sudah ada ini kita bisa melihat bahwa untuk kedepannya MBG itu dengan dananya tersendiri dan tidak akan mengkikis anggaran pendidikan. Terima kasih. Interupsi, tadi disebutkan bahwa MBG dapat untuk mencegah stunting dan serta menghambat kemampuan belajar anak. Sebenarnya tuh Yang lain perhatikan rata tuh. Itu yang tidur siapa kayak? Serta sekolah itu Aja tidur, oke. Yang belakangnya. Saya izin menambahkan juga. Kebetulan ini kan MBG didistribusikan kepada ibu hamil dan juga wanita ya. Nah, jadi saya kemarin sempat baca-baca berita ternyata banyak kasus korupsi dalam hal tersebut gitu. Jadi namanya itu terdaftar, tetapi MBG-nya itu tidak terdistribusi kepada penerimanya. Nah, untuk menanggapi hal itu bagaimana? Oke, saya izin menjawab menanggapi pernyataan dari yang disampaikan oleh dirinya sendiri. Dalam pelaksanaan sebuah program, kita bisa mencegah dari faktor-faktor eksternal yang terlibat di dalam internal sebuah konstitusi. Misal dalam korupsi itu adalah salah satu tindakan negatif yang dikeluarkan secara personal dari suatu personalitas. Misal
dalam pelaksanaan sebuah kelompok ada salah satu anggota yang tidak aktif. Begitu juga dalam sebuah korupsi. Jadi semisal terjadi sebuah aksi korupsi itu bukan bisa menjadi suatu program itu dibatalkan ataupun dipandang seperti negatif. Yang harus kita pandang negatif adalah orang-orang di balik yang melakukan aksi korupsi tersebut. Izin menambahkan, jadi seperti yang dibilang Fatan, program MBG ini tidak sepenuhnya salah. Yang salah adalah orang yang melakukan operasi di bawahnya. Jadi kalau menghentikan MBG dananya dialihkan untuk pendidikan itu tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya perlu karena pada balita dan ibu hamil itu ada distribusi ke posyandu yang mereka itu sangat membutuhkan untuk pemenuhan gizi sejak dini, dan ini mencegah agar keluarga itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Minimal kalau punya makan siang, orang tuanya kerja, dia bisa untuk nyiapin makan malam. Contohnya di keluarga di Palembang, itu ada yang... Keluarganya siapa itu? Oh, keluargamu, oke. Keluarganya saya itu, jadi dia kerja serabutan. Bapak ibunya kerja serabutan. Jadi siang itu cuma kerja kayak kuli bangunan dan lain-lain. Anaknya karena siang nggak bisa makan, jadi dikasih uang, dikasih dari MBG. Terus malamnya itu hasil kerja bapak ibunya untuk makan malam. Kemudian di Temanggung itu ada tempat SPPG yang di situ memperkerjakan, sebelumnya tuh ART serabutan, dia nggak punya uang, 50.000 per hari pun nggak mesti. Jadi pas gabung dengan pekerja SPPG, dia sehari bisa sampai dapat 80 sampai 100.000. Itu pasti karena dari MBG kan dia tiap hari kerja, walaupun memang jam kerjanya itu tidak seperti kantoran, karena berangkatnya jam 11 malam baru pulang jam 6 pagi. Tapi itu kalau misalnya MBG ini diberhentikan kan berarti kita menghentikan aktivitas warganya untuk mendapatkan pemenuhan gizi, dan juga orang yang sudah terbantu secara ekonomi itu jadi kesulitan untuk melanjutkan hidupnya. Bisa ditanggapi. Oh, belum. Ingin menambahkan lagi. Oke, boleh. Prevalensi stunting di Indonesia sebelum MBG itu tercatat sebesar 21,5%. Itu setara dengan 4 anak kita, satunya itu pasti stunting. Jadi dengan angka sebesar itu, bagi sebuah negara itu masalah yang sangat berbahaya karena menurunkan kemampuan belajar anak, melemahkan produktivitas, dan memicu kerugian ekonomi nasional yang masif dalam jangka panjang. Terus pemerintah menargetkan angka stunting turun signifikan mencapai 14,2% pada tahun 2029 melalui MBG. Izin menambahkan juga, program makanan bergizi gratis membantu pencukupan nutrisi bagi siswa karena menyediakan makanan dengan komposisi gizi yang lebih seimbang, meliputi sumber karbohidrat, protein, hewani maupun nabati, sayur, buah, dan pada menu tertentu. Menu tersebut dirancang untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian siswa sesuai kelompok usianya. Dengan terpenuhinya asupan energi, protein, vitamin, dan mineral, siswa memiliki energi yang lebih cukup untuk mengikuti kegiatan belajar yang lebih mudah berkonsentrasi, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun kognitif. Banyak sekali ya tadi kita dengar pendapat dari tim kontra. Oke, bisa ditanggapi. Menanggapi yang teman Vina tadi, di sini itu dijelaskan bahwa berdasarkan riset Yapika, Selios, dan liputan BBC Indonesia, sekitar 50% hingga 60% ruang kelas SD di Indonesia rusak, yaitu 49,5% rusak ringan dan 10,8% itu rusak berat. Kemudian gugatan para guru di Mahkamah Konstitusi juga membuktikan bahwa program MBG bernilai 1,2 triliun per hari itu memotong alokasi gaji guru dan honorer hingga memicu PHK. Tadi soalnya itu Mbak Vina menyebutkan bahwa tidak sepenuhnya perlu diganti ke pendidikan. Oke, dan menambahkan juga, menurut saya, kalau misalnya MBG kan ditujukan untuk pemenuhan gizi, tetapi menurut data banyak anak-anak di Indonesia yang masih kesulitan secara finansial untuk melanjutkan pendidikan. Menurut saya, kalau hanya terfokus kepada gizi saja, tetapi tidak difokuskan juga ke pendidikan, itu semua akan sia-sia karena akhirnya mereka semua juga
kemungkinan besar akan menjadi pengangguran. Mengingat kualifikasi kerja zaman sekarang itu tuh tinggi, minimal harus S1 ataupun lulus kuliah. Jadi walaupun mereka secara gizi tercukupi, tetapi jika mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan, menurut saya sama saja. Nah, izin ya menanggapi yang Mbak Hana tadi bilang terkait infrastruktur sekolah ya, ya Kak? Nah, Kan anggaran MBG itu yang memotong buat nah, Oh iya iya. Terkait guru kontrak tadi juga katanya pada tahun 2027 awal 31 Desember itu katanya itu tuh akan ada PHK guru honorer secara massal karena itu tadi. nah, sudah aku tadi bingung nih. Oke, sih, bentar. Masih katanya berarti ya? Ya kan? Bentar ya. Ini Pak saya ada. Sih, bentar. Iya, nggak apa-apa. Masih kabarnya tuh berarti tuh? Iya kan? Direncanakan. Direncanakan. Oke, yuk. Silakan. Karena maaf ya, aku tak ke Indonesia dulu ya. Nah itu tadi kan direncanakannya kan 2027. Nah, seperti yang sudah saya ucapkan tadi, APBN pendidikan tidak akan diserobot-serobot lagi oleh EBG sekurang-kurangnya. Sabar dulu sih, belum selesai. Oke. Santai, harap tenang. Oke, sini dulu yo. APBN untuk pendidikan tidak akan ditabrak-tabrak lagi oleh EBG paling lambatnya 2028. Nah, dengan data yang dari MK tadi, kemungkinan aku mau jenengi PHK itu bisa minimalisir, dipertimbangkan kembali karena dana untuk pendidikan ya di pendidikannya itu MBG ya MBG. Ya. Interupsi boleh nggak? Ono foto yo. Oke, yo, silakan yo. Interupsi boleh nggak? Ya, Tadi kan boleh. katanya APBN udah nggak bakal diserobot lagi kan buat MBG. Tapi kalau misalnya fokus pemerintahnya itu tetap, maksudnya pendidikan itu bukan jadi fokus utama dari pemerintahnya, tapi pemerintah tetap ngefokusin buat MBG mau dari manapun dananya, tapi ya buat apa gitu loh, tetap aja pendidikan yang tetap tertinggal karena prioritas pemerintah tuh tetap di MBG-nya. Mau APBN-nya udah nggak diambil buat MBG, tapi kalau misalnya prioritasnya tetap di MBG, ya sama saja Izin menambahkan. Oke. Lagi membahas tentang apa itu namanya SDM Indonesia yang masih tertinggal di apa itu namanya negara-negara di sekitar kita malah kayak Malaysia, Brunei, sama Singapura gitu. Nah, kalau misalnya dananya masih difokuskan di EPG itu tadi, tidak ditambahkan ke pendidikan, menurut saya kualitas SDM Indonesia akan stuck di situ. Ini sih menanggapi pertama dari Mbak Hana dulu. Jadi kalau misalnya ternyata emang benar uang MBG, uang dana pendidikan itu dipotong untuk MBG, emang pada udah ada datanya ya, balik. Pokoknya kalau misalnya nggak ada uang yang digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan ataupun membantu murid-murid untuk menunjang pendidikan, kan di Indonesia itu ada organisasi, asosiasi yang menyediakan pendidikan dan juga dia berkolaborasi dengan korporasi untuk memperbaiki infrastruktur serta memberikan akses pendidikan ke warga-warga yang tidak mampu. Contohnya ada Tonoto Foundation yang sangat aktif berinvestasi pada perbaikan fasilitas sekolah dasar, sanitasi sekolah, program penataan perpustakaan, serta peningkatan kapasitas guru lewat program Pintar. Kemudian, kalau misalnya ada guru honorer yang di PHK, itu pemerintah pasti sudah menyiapkan rencana backup untuk mempekerjakan guru itu dia di ASN pemerintah atau menjadi bisa juga guru bimbingan belajar, guru privat mandiri atau pusat kegiatan belajar masyarakat yang mengajar untuk khusus-khusus anak yang putus sekolah atau kelas pekerja. Kemudian ada juga pendapatnya Mbak Nika tadi apa? Oke, mungkin izin menambahkan semisal dalam pembaikan SDM dari program MBG sendiri kami melihat ada satu titik kritis yang lumayan yang sangat-sangat bisa mendukung MBG ini. Kenapa? Di MBG sendiri yaitu
program MBG ini sangat membuka lapangan pekerjaan yang sangat masif di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketersebaran SPPG di beberapa titik-titik di Indonesia, di kota maupun di pelosok-pelosok kota. Hal ini membuat seorang keluarga yang semisal memang dia tidak punya mata pencaharian yang berpenghasilan konstan, dan ini dapat merubah situasi ekonomi keluarga tersebut menjadi lebih baik. Dan apa hubungannya dengan SDM? Semisal kondisi ekonomi sebuah keluarga bisa berorientasi lebih baik, maka output yang dapat dihasilkan ke anak-anaknya dapat berubah, anak tersebut dapat menjadi merasakan hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak bisa dirasakan dengan kondisi ekonomi sebelumnya. Bentar. Oke. Izin menambahkan. Masih ada? Oh iya. Dari Mas Fatan juga menanggapi Mbak Nike itu Nike, ya. Nah, anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan itu kan tadi dibantu oleh organisasi dan lain-lain. Nah, menurut saya program Prabowo ini mengadakan adanya MBG karena kita fokus memperbaiki gizi untuk generasi besok. Jadi kalau misal pendidikan sekarang fokusnya misal untuk kuliah, SMA yang ternyata karakternya banyak remaja yang udah rusak, itu kan mending kita memperbaiki yang dari bawah langsung. Dari baliknya kita beri gizi yang bagus, terus besok kalau misalnya dia dapat pendidikan dari formal secara dari pemerintah atau dari organisasi, dia mampu untuk menyerap ilmu yang dia dapat. Iya, nanti bisa. Kalau misalnya masalah aku silakan. tadi kan katanya secara garis besar kamu tuh ngomong kalau misal generasi kita sekarang itu maksudnya bukan menjadi prioritas utama, dan prioritas utama adalah kita mempersiapkan generasi setelahnya kan, maksudnya generasi yang akan datang gitu kan, tadi pokok utamamu. Nah, tapi bisa nggak sih kalau misalnya kita tuh dari sekarang memperbaiki pendidikan kita dulu, kayak kita tuh matangin di satu generasi dulu gitu loh, biar nanti generasi itu yang berpikir untuk generasi-generasi ke depannya. Jadi misalnya kita sekarang, misalnya pemerintah ngasih anggaran untuk pendidikan, yang nggak bisa sekolah jadi bisa sekolah, yang pokoknya pendidikan jadi yang prioritas utama. Nah, generasi itu bukannya malah bisa jadi generasi emasnya yang bakal menurunkan apa ya, lebih tepatnya juga menurunnya kepintarannya tak gimana generasi berikutnya gitu loh. Jadi nggak usah kita mikir yang jauh-jauh dulu, kalau misalnya yang depan mata tuh harus diperbaiki gitu loh. Ya boleh. Ines, gimana? Saya juga bertanya kepada itu tadi organisasinya itu Halo, kok tidur? Itu dari pemerintah atau berdiri sendiri? Yuk KSOP. Sakit apa? Hah? Apa? UKS ya gue. Hah? Kalau misalnya kita masih mengandalkan Berarti malah bangun gitu deh. organisasi swasta sama luar negeri, Ya aja tidur dong. peran pemerintah terhadap masalah ini gitu loh. Sama sekalian jawab Mas Fatan tadi, di sini dijelasin kalau laporan berita sebulan dan tidak salah catat adanya dugaan korupsi internal MBG mencapai 1 miliar per hari. Ditambah lagi dapat SPPD banyak dikuasai oknum pejabat aparat bebas pajak atas nama hibah yayasan, sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan. Menurut saya kalau misalnya terus ditambah dapur-dapur MBG, itu menurut saya juga akan menambahkan tingkat korupsi. Jadi berapa banyak uang masyarakat yang akan diambil terus-terusan oleh mereka gitu loh. Itu khawatir dari saya. Oke, izin menjawab terkait korupsi tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Korupsi ini yang harus kita ubah adalah SDM-nya, bukan dari suatu program yang sudah dijalankan. Oke. Untuk mengubah sebuah pola perilaku korupsi itu harus diubah. Ini harus diubah dari SDM yang ada yang sedang memegang-megang atasnya ini. Jadi fokus utama kita saat ini adalah bagaimana mengubah MBG ini menjadi baik, makanya anggarannya tidak dialihkan kepada anggaran yang lain. Mengapa? Karena memang ada atensi yang harus kita selesaikan dari MBG ini sendiri. Oke. Ngaco kabeh, ngaco kabeh. Saya misalnya masalah SDM itu tadi untuk mencegah korupsi itu lebih penting dialokasikan ke pendidikan dibandingkan MBG. Karena sekali lagi tadi kalau kita misalnya ke
masuk ke gizi belum tentu mereka akan mendapatkan pendidikan, karena mengingat banyak di pedalaman Papua terutama itu banyak yang belum ada sekolahnya. Saya ingin berpendapat secara pribadi, kalau uangnya pendidikan untuk mendidik orang yang dia sudah masuk usia dewasa atau hampir mencapai usia dewasa, itu kan kebanyakan mereka udah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Kita lebih baik menciptakan yang baru, memperbaiki yang benar-benar awal daripada memperbaiki yang udah banyak rusaknya gitu loh. Jadi secara karakter kan pemerintah itu banyak dikritik karena karakternya itu tidak jujur, tidak. Nah, ya itu tadi gitu loh. Misalnya kita mau memperbaiki SDM dari dini ya, kita kan juga bisa memfokuskan budgetnya itu tadi untuk pendidikan kayak KB gitu, PAUD, TK, kita bisa memfokuskan di situ daripada sekali lagi kita memfokuskan ke makanan MBG itu tadi MBG gratis. Karena juga MBG itu banyak yang salah sasaran, jadi banyak sekolah-sekolah swasta yang tidak membutuhkan MBG, murid-muridnya itu tuh malah mendapatkan. Nah, hal tersebut itu tuh membuat kayak ya buang-buang anggaran, misalnya itu namanya mubazir bahan-bahannya, karena sekali lagi makanan-makanan setelah MBG itu enggak dikompos kan, itu tadi. Jadi menurut saya kurang efektif. Aku. Oke, kan. Ayo tambah terus. Ya di sini saya coba nyerobot dikit ya. Jadi tadi bilangnya sekolah swasta, maksudnya salah sasaran ya, ke sekolah-sekolah swasta atau sekolah-sekolah yang dianggap tidak butuh EBG. Nah seharusnya di sini yang berperan untuk apakah ini salah sasaran atau tidak, sekolah itu sendiri. Jadi mereka yang mengkoordinisir apakah mereka memang butuh atau tidak, dan kemudian bisa diomongkan ke SPPG-nya. Nah dari situ kita bisa memotong jalur distribusi. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana SDM yang ada di sekolah-sekolah itu? Bagaimana kok bisa mereka tetap memilih untuk dapat MBG, sedangkan mereka memang benar-benar tidak membutuhkan. Karena dari situ kita akan membahas SDM. Kita harus kita harus memperbaiki SDM ke anak-anak yang masih kecil. Karena sabar. Karena itu tadi, orang-orang yang sudah dewasa ini, mereka pola pikirnya mungkin sudah tercemar, terkontaminasi. Jadi topiknya jangan terlalu keluar karena MBG kan. Oke. Yang sudah dewasa ini mungkin otaknya sudah terkontaminasi dengan lingkungannya, seperti yang korupsi tadi. Yes. Dan ya pemikiran yang agak boleh dong ngomong kayak gitu, yang kurang memikirkan ke depannya. Nah dengan itu kita bisa lebih serongkan ke generasi-generasi yang di bawah, seperti yang stunting tadi. Nah itu kalau misal ya, kita pakai misal dulu nih. Misal ada anak stunting nih, dia memang susah sekali untuk mendapatkan makanan karena orang tuanya mungkin pekerjaannya nyok-nyokan gitu, serabutan. Nah, pekerjaannya serabutan. Nah, dengan MBG itu tadi dia bisa sedikit dibantu. Nah, sangat dibantu. Terus saya kemudian itu kan tadi udah jika dibilang tadi nah tadi juga dikatakan bahwa gizinya mungkin tidak benar-benar tercukupi. Nah itu kembali lagi ke perorangannya, bagaimana SDM itu mengoperasikan sebuah SPPG. Tahu Puskaslu itu bisa jadi ada penyelewengan dalam SPPG itu sendiri. Maka yang harus ditindak adalah orang di SPPG-nya itu. Bukan berarti kita harus bersama dulu. Bukan berarti kita harus mengalihkan seluruh anggaran MBG ke pendidikan, karena pendidikan itu juga sudah ada anggarannya. Terbukti yang tadi bilang
harusnya lebih fokus ke pendidikan. Pemerintah sudah ada beasiswa, program-program. Fraksi Indonesia Pintar Gak teriak-teriak. menurut data dari Kemendikbudristek per 2026 bulan April terdapat 1.047 penerima beasiswa KIPK dan itu sangat-sangat masif untuk lulusan-lulusan SMA di kalangan kita. Kalau kita nih pasti mau nyerobotnya korupsi. Nah, korupsi itu pada dasarnya adalah pemikiran Rusak SDM by zaman. Stop. Tenang. Pelan-pelan. Sini, satu orang yang ngomong. Satu orang. Stage, satu orang yang ngomong yuk. Oke, silakan. Sabar sih, Didas udah. Sabar. Tadi kalian harus beasiswa kan? Maksud aku kalau MBG anggarannya dipindahin ke pendidikan, butuh nggak kira-kira beasiswanya? Jam. Enggak kan? Karena kan orang siswanya tuh tinggal Yap. sebayar beasiswa. Dari awal tadi maksudnya gimana? Penjelasannya lebih. Maksudnya Ada intinya semua itu layak mendapatkan pendidikan yang layak karena harus lewat beasiswa. Gak teriak-teriak. Pelan-pelan guys. Pelan-pelan. Gak usah teriak-teriak toh. Gak cuman depannya toh. Sabar dulu. Tenang. Tujuannya bukan murni membantu yang tidak mampu, tapi untuk menyeleksi siapa yang Berpotensi. kapasitas berpikirnya mampu. Siapa tahu negara memilih menggunakan beasiswa itu untuk membiarkan mereka belajar di luar negeri akan menambahkan ilmu yang dibutuhkan di Indonesia. Kemudian kalau misalnya uang MBG dialihkan itu tidak perlu karena kalau misalnya untuk pendidikan kan udah ada pembagian anggarannya, tinggal dibagi aja MBG yang mana, pendidikan yang mana. Kalau pemerintah kan juga udah bangun sekolah rakyat, Universitas Republik Indonesia yang di situ dia anggarannya pakai pendapatan dan belanja negara. Itu pasti udah ada dananya sendiri yang disiapkan tanpa harus memalingkan dari uang MBG. Oke, sebelum dan setelahnya ada MBG dalam pemerintah Presiden Prabowo Subianto sendiri, terdapat banyak sekali peluang-peluang untuk mendapat beasiswa baru seperti diadakan beasiswa Garuda dan beasiswa lainnya. Jadi, dengan adanya program MBG tidak menutup dan mengecilkan kemungkinan untuk anggaran pendidikan atau sebuah anak mendapatkan pendidikan. Tanpa adanya MBG kan nanti beasiswa makin banyak kan, makin banyak orang yang akan sekolah ke luar negeri, SDM-nya naik. Mulai dari situ. Bagaimana dengan anak-anak yang memang sudah stunting tadi? Sabar dulu, belum selesai saya ngomong. Nah, kalau kita menggunakan 5 menit lagi. 5 menit. Closing statement. 5 menit closing statement. Jika memang anggaran pendidikan diterobos untuk pendidikan semua, bagaimana dengan memang keluarga yang tidak bisa mengakses pendidikan itu yang memang benar-benar tidak bisa, dan sudah ada yang samping itu. Ya karena gratis kan bisa mengakses jadinya. Apakah dengan pendidikan itu gratis semuanya bisa diakses? Bisa. Tapi itu juga teman-teman. Jadi bagaimana jika ada seorang anak dengan dia memiliki stunting itu tidak bakal bisa sama dengan anak yang tidak stunting. Makanya kita butuh untuk memperbaiki dari si permasalahan stunting ini. Jadi anak stunting, anak yang tumbuh dengan kondisi stunting itu tidak bisa sama dengan anak yang tumbuh dengan kondisi normal. Makanya kami di sini memperbaiki kondisi anak untuk meminimalisir meminimalisir potensi stunting tersebut. Oke, udah. Yuk. Tapi ya, Yuk. sebenarnya stunting itu kan yang salah itu dari orang tua kan. Nah, orang tua yang minim akan pendidikan, berarti kan dia sumber daya manusianya itu lebih rendah daripada orang-orang yang punya pendidikan gitu loh. Pastinya kalau misalnya orang yang punya pendidikan tinggi bisa berpikir dengan logika, bisa berpikir jernih, dia pasti akan menghindari kayak pernikahan dini, terus kayak pernikahan hamil di luar, bukan kayak hamil di luar nikah. Nah, hal-hal itu loh guys, gejala-gejala sosial karena kurangnya akses pendidikan, maka terjadilah gejala sosial baru berupa stunting. Jadi stunting itu tidak murni kita harus mencukupi gizinya, tapi kita
gimana caranya kita untuk mencegah gejala sosial itu sebelum menjadi stunting gitu loh, dengan cara memberikan edukasi yang cukup kepada seluruh rakyat Indonesia ya, ambil aja seluruh rakyat Indonesia melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada dan yang layak gitu. Jadi stunting itu gak harus selalu tentang gizi gitu loh guys. Oke, Mas Niko silakan closing statement di Pandu. Tinggal tinggal 5 menit. Sebentar, Saya ingin memberikan pertanyaan. malah kalah gurune loh aduh. Jadi kan Oke. Prabowo kita yang tercinta itu sudah membuat Nanti mapel apa? program dia itu. Abis ini mapel apa? Tadi bentar. Gak netral. Gimana pertanyaan tadi? Dia tanya tentang Kopdes kan kita Ya, kita nggak bahas EBG bukan, aja Kopdes bukan aja itu. ya nggak Pak? Ya nggak Bukan Pak? itu. Iya. Menurut kalian, Iya. mending Kopdesnya itu digunakan untuk MBG atau untuk pendidikan? Pendidikan. Ini dari posisi jadi. Tapi udah konfirmasi Pak. Udah konfirmasi. Ini nanti kalau ini diteruskan nanti topiknya beda lagi Pak. Iya, Pak. Oke, yaudah. Kepentingannya beda. Ya Kopdes itu beda sudah. Oke, sekarang kasih closing statement aja deh. Ya, closing statement. Dari sini ke Dari sini. mana dulu aja, Dari sini juga nggak apa-apa. Sini dulu, nggak usah menghina sana tapi yo. Ya jadi di sini kami dengan tegas menyatakan kami tidak menerima pilihan untuk mengalihkan anggaran MBG ke pendidikan karena memang pendidikannya sudah ada anggaran sendiri, maka itu bisa dimaksimalkan. Nah, jika kita berbicara tentang korupsi, maka yang diberantas adalah orang-orang yang Berarti Kopdesnya nggak kepakai ya, SDM-nya. Dan sedangkan itu, pengalihan anggaran itu bukanlah Ya, sebuah wes. solusi yang Next time. tepat. Yang tepat itu adalah kita evaluasi program, bukan dihapus. Kalau anggaran di stop, MBG selesai. Jika MBG selesai, SPPG mangkrak. Jika mangkrak itu buang-buang uang juga. Terima kasih. Gini, dan juga kita tuh sudah merekrut beribu-ribuan pegawai untuk SPBG itu sendiri, dan itu sudah sangat-sangat membantu kondisi ekonomi dari keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Semisal program ini dibantu atau anggaran yang dipotong, itu bakal berdampak juga, ada efek domino juga bagi pegawai-pegawai yang sudah bekerja, yang sudah berdinamika di SPBG itu sendiri dan di Badan Gizi Nasional itu sendiri. Oke. Sekarang ini kan kita perlu pemenuhan gizi. Satu orang aja. weh. Semuanya perlu makan baru kita Oke. besok rencana selanjutnya mengembangkan pendidikan. Tapi yang sekarang yang pertama semuanya rakyat Indonesia tuh makan dulu, ada asupannya dulu, baru kita bergerak untuk berpendidikan. Oke. Dan bisa dilihat, itu nanti bisa dilihat juga, walaupun tetap ada MBG yang ada kita akan tetap kita revitalisasi sekolah. Oke. Mas, bentar, masih ada nggak? Udah. Oke. Silakan sini, yuk. Simpel, singkat deh, singkat, yuk. Yo. Ayo silakan ditutup. Bahasa Prabowo. Yo. Bahasa Prabowo. Oke, diam yuk. Sekarang dengarkan yuk. Oleh karena itu, menurut saya mempertahankan program yang tidak efektif, penuh penyimpangan, dan merugikan dunia pendidikan dalam bentuk miskalkulasi prioritas. Mengalihkan anggaran MBG ke perbaikan sekolah dan kesejahteraan guru adalah satu-satunya langkah rasional untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa. Oke. Ini udah selesai tuh Pak. Sudah, masih ada nggak? Oke, Mas Niko ditutup yo. Jatuh. Kopdes bayar tak buku loh kamu. Oke. Sudah sangat meriah tadi ya. Nggak usah gebrok. Bentar. Kelompok lain menilai kelompok Ya, yang silakan. di depan. Adra. Nggak usah gebrok, toh. Silakan Prabowo. Nggak usah, Kelompoknya Kinan berapa menilai kamu? Kelompoknya siapa lagi tadi? Udah ini sudah. Oke, ya udah. Oke, kita tutup untuk ini. Heeh. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, boleh kembali ke tempat yo. Pak, kita kembali. Ya kembali. Hidup Prabowo. Oke. Sumpah ini debat. Spesial.
Oke. Oke. Punya teman-teman mana? Oke. Punya teman-teman yang lain di mana? Kertasnya? Oke. Aduh, lantai kamar mandi please do your magic. Tapi belum diklip, Mas. Tidak apa. 2. Satu lagi. Satu kelompok lagi. Oke. 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 Ya. Oke, buat penutup dulu. Menurut teman-teman, apa yang kalian dapat dari aktivitas debat selama 2 hari ini? MBG, ya. Oke. Menurut kalian bagaimana, apa yang kalian pelajari? Mendengarkan suara rakyat. Apakah kalian belajar untuk menyampaikan pendapat dengan benar? Apakah sudah benar tadi kalian bicara depan tadi? Teriak-teriak, gebrok-gebrok tadi apa? Diajarkan sama Bapak Presiden saya itu. Oke. Tahu suasana Bapak karena emang sangat panas ya. Oke. Apa yang ingin kalian ke depan tuh mau debat itu seharusnya bagaimana? Apakah seperti itu atau bagaimana yang tepat? Soalnya pemerintah kita kayak gitu juga debatnya. Oke. Saya dukung Prabowo dalam berdebat. Oke, oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi soal hari ini atau menyampaikan sesuatu? Tidak ada? Sudah? Oke. Kalau begitu, Kita pulang sekarang. kalau begitu kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan udah aktivitas berbeda ya. Oke. Apa masih mau debat? Enggak, mau. Udah ya. Oke. Kalau begitu saya akhiri, selamat siang. Oke. Thank you. Hadapin kita. iPhone storage full. Hidup, Gimana? Ya jangan Pak, direkam. hidup Bu Eti.